Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu, yaitu pergeseran keseimbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan dan menganalisis pengaruh perubahan konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume pada pergeseran arah kesetimbangan. Terampil merancang, melakukan, dan menyimpulkan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan. Kita masuk ke yang pertama, yaitu asas Lee-Chatelaar. Henry Louis Lee-Chatelaar 1850-1936. Ia seorang ahli dari Prancis yang berhasil merumuskan hubungan antara reaksi yang terjadi pada sistem keseimbangan kimia. Henry Louis Lee-Chatelaar ini mengemukakan jika terhadap suatu keseimbangan dilakukan aksi-aksi tertentu, maka reaksi akan bergeser untuk menghilangkan pengaruh aksi tersebut. Jadi dapat disimpulkan kayak gini, sistem dalam suatu keseimbangannya akan berusaha untuk mempertahankan keseimbangannya. Jika terjadi aksi, maka sistem akan mengalami pergeseran agar keseimbangannya tercapai kembali. Kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran kesetimbangan itu ada 4. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu perubahan konsentrasi. Pada kesetimbangan heterogen, perubahan konsentrasi hanya berlaku untuk zat yang berwujud larutan dan gas. Zat yang berwujud padat dan cair tidak terpengaruh oleh perubahan konsentrasi. Ini sudah kita pelajari juga minggu lalu, Kamis kemarin kan, tentang heterogen. Lanjut yang kedua, itu faktor kedua itu adalah perubahan volume dan tekanan. Faktor volume dan tekanan bersifat kebalikan satu sama lain. Jadi volume lawan tekanan itu berkebalikan, sesuai hukum Boyle yang menyatakan bahwa pada suhu tetap hasil kali tekanan dan volume selalu konstan. Pada kesetimbangan heterogen, zat-zat yang berfase padat dan cair tidak terpengaruh oleh perubahan volume dan tekanan. Yang ketiga, yaitu perubahan suhu. Pengaruh perubahan suhu terhadap kesetimbangan berkaitan dengan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Oleh karena itu, untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap kesetimbangan tersebut harus selalu disertai dengan delta H-nya. Yang terakhir itu faktor pengaruh katalis. Katalis sering ditambahkan dalam suatu reaksi untuk mempercepat laju reaksi. Pada reaksi kesetimbangan, penambahan katalis itu tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Jadi katalis hanya berperan untuk mempercepat pencapaian kesetimbangannya saja. Setelah kesetimbangannya tercapai, katalis tidak berperan lagi. Biar kalian mudah memahaminya, di sini Ibu sudah bikinkan contoh yang lumayan mudah untuk dipahami, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan. Sebelum kita bahas, kita harus tahu dulu ada yang mendasarinya, yaitu asas Lee-Chatelaar tadi, di mana menurutnya jika keseimbangan itu dilakukan aksi, maka akan terjadi pergeseran reaksi. Kenapa? Karena untuk mengurangi pengaruh tindakannya tadi atau reaksinya atau aksinya ya. Biar lebih jelas, jadi kita bahas semuanya. Prinsipnya gini. Jadi kalau ada tindakan dari suhu, konsentrasi, volume, tekanan, katalis, maka akan terjadi pergeseran reaksi. Kita langsung saja. Yang pertama itu ada suhu. Suhu ini lambangnya T. T itu temperatur. Tipsnya itu, kalau suhu itu pasti berkaitan dengan delta H. Tindakannya itu kalau temperaturnya naik, dia akan bergeser ke delta H positif atau endoterm. Kalau temperaturnya
Terus kalau temperaturnya turun, deltanya bergeser ke min atau eksoterm. Nah, di sini Ibu ada reaksi kesetimbangan. Nah, di sini ada 2A2 gas ditambah 4AB gas berkesetimbangan 4AB gas. Nah, di situ ada delta H 100 kJ per mol. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu letak delta H-nya itu di mana. Nah, delta H itu terletaknya di produk atau sebelah kanan. Jadi di sini kan delta H-nya positif. Nah, berarti 4AB itu delta H-nya positif. Terus yang 2A2 gas tambah 4AB gas itu negatif. Nah, kalau delta H-nya negatif berarti 4AB-nya negatif. Terus yang bereaksinya itu positif, kebalikannya. Terus kita lanjut ke konsentrasi. Nah, konsentrasi itu pasti berkaitan dengan gas atau aqueous. Nah, tindakan pertama itu di sini kan ada 2A2 gas terus tambah 4AB gas. Nah, kita ambil yang AB aja. Nah, B. Terus kalau B-nya naik, kalau B-nya naik terus pergeserannya kemana? Nah, kalau B-nya ditambah berarti pergeserannya dari Z itu atau ke lawan. Berarti kalau AB-nya ditambah, dia itu berkesetimbangannya ke lawannya. Lawannya berarti 4AB. Terus kalau B tekanannya turun, terus dia akan bergeser ke zat itu sendiri atau ke dirinya sendiri di kiri itu saja. Kan 4AB di kiri. Nah, lanjut ke volume. Volume itu gas ya. Volume sama tekanan itu sama. Dia itu pasti berkaitan dengan gas koefisien. Nah, contoh di sini ada kalau volume dinaikkan, dia akan bergeser ke koefisien atas juga. Terus kalau volumenya turun, koefisiennya akan turun juga. Nah, contoh volume. Nah, 2A2 gas tambah 4AB gas. Nah, koefisiennya berapa? 2 tambah 4, 6. Sedangkan koefisien yang kanan itu cuma 4. Berarti dia akan bergeser ke koefisien yang tinggi juga, berarti ke kiri. Nah, kalau volumenya turun, koefisiennya akan bergeser ke turun yang bawah juga, berarti koefisien yang kanan kan 4 aja, sedangkan yang di kiri 6. Berarti koefisien yang dia akan mengikuti sebelah kanan. Dia akan bergeser ke sebelah kanan karena kanan koefisiennya lebih rendah kalau volumenya diturunkan ya. Nah, terus tekanan itu kebalikan dari volume. Nah, atau biasanya P ya. Nah, kalau
tekanannya turun, dia akan bergeser ke koefisien yang tinggi. Kebalikan dari volume tadi ya, berarti kalau tekanannya turun, dia akan ke koefisien tinggi, berarti ke kiri. Terus kalau volumenya naik, dia ke koefisien rendah. Nah, kalau yang terakhir katalis ini dia hanya mempercepat laju reaksi saja. Nah, kita langsung aja ke contoh soal. Itu yang pertama itu soalnya perhatikan persamaan reaksi berikut ini. 2H2 gas tambah O2 gas berkesetimbangan 2H2O gas, delta H-nya ada min 484 kJ. Nah, yang A itu ditambah gas oksigen. Berarti tambah oksigen. Ditambah oksigen ini berarti maksudnya adalah konsentrasi itu kata kuncinya. Nah, berarti ingat kan, ditambahkan konsentrasi berarti dia geser ke lawannya, dan kata kuncinya bergeser ke zat itu, maksudnya adalah ke lawannya, berarti dia bergeser ke kanan. Terus yang B, volume diperbesar, berarti kita lihat fase gas dan koefisiennya. Lihat koefisien kiri ada berapa? Ada 3. 2H2 H2 koefisiennya 2 tambah O2. Nah, O2 itu koefisiennya 1, berarti 3. Nah, di kanan ada 2H2O. Karena ini volumenya diperbesar, berarti geser ke koefisien besar, karena volume itu dia searah atau sebanding. Nah, berarti geser ke kiri karena koefisiennya lebih besar di kiri. Iya betul, koefisien kiri 3. Terus lanjut yang C, tekanan ditingkatkan. Tekanan ditingkatkan. Nah, maksudnya berarti tekanannya itu diperbesar, berarti lawannya dari volume ya kan. Nah, berarti dia bergeser ke koefisien kecil kan, berarti gesernya ke kanan karena kanan koefisiennya 2 dan kiri ada 3. Yang D terakhir, suhu diturunkan. Nah, berarti yang kita lihat adalah delta H-nya negatif. Berarti sebelah kanan negatif, kiri positif. Karena suhunya diturunkan, berarti bergeser ke negatif. Berarti gesernya ke kanan. Karena kanan tadi negatif. Nah, terus lanjut ke soal terakhir. Etana dapat dihasilkan dari etana dengan cara memanaskan dan menambahkan katalis sesuai C2H6 gas berkesetimbangan C2H4 gas tambah H2 gas, delta H-nya 138 kJ. Nah, jelaskan faktor-faktor yang dapat membantu memperbanyak hasil reaksi. Berarti yang
dimaksudnya itu yang dapat membantu memperbanyak reaksi ke kanan. Nah, yang pertama itu suhu. Nah, lihat itu kan ada delta H-nya positif. Berarti yang sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif. Karena yang dimintanya yaitu memperbanyak reaksi atau yang dipintanya geser ke kanan, berarti suhunya harus diperbesar. Nah, yang kedua, faktor kedua itu konsentrasi lagi. Nah, faktor konsentrasi gampang. Karena kita mau ke kanan, berarti konsentrasi C2H6 gasnya, karena konsentrasi gasnya berarti diperbesar, atau konsentrasi 2H C2H4 gas tambah H2 gas diperkecil. Ingat, kalau dikonsentrasi diperkecil bergeser ke zat itu. Terus yang ketiga itu volume. Nah, volume berarti kita lihat koefisiennya. Nah, koefisien kanan itu kan ada 2, ya kan? C2H4 1 koefisiennya, tambah H2 koefisiennya 1, berarti kanan ada 2, sebelah kiri 1. Nah, berarti kanan besar, berarti kan besaran kanan. Nah, berarti volumenya diperbesar karena yang dipinta itu karena yang dipinta itu ke kanan. Kan ingat, kalau volume itu dia searah gitu. Kalau volumenya diperbesar, dia akan ke arah bergeser ke koefisien besar, karena yang dipinta itu kanan, berarti volumenya diperbesar karena di kanan volume yang besar itu ada di kanan. Yang terakhir itu ada tekanan. Nah, tekanan atau pressure. Ingat, kalau pressure berarti berlawanan kebalikan dari volume. Berarti kalau kebalikan dari volume, kalau volume tadi kan diperbesar, berarti tekanannya diperkecil. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan sudah habis, berarti kita lanjut materinya hari Kamis nanti, yaitu reaksi kesetimbangan dalam industri. Kalian pelajari aja, cari-cari aja referensi di internet, buku terserah tentang reaksi kesetimbangan dalam industri. Terima kasih banyak. Kita lanjut di hari Kamis nanti ya. Bu Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.